Ada momen menarik ketika Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sambutan dan pengarahan pada acara HUT ke-60 Partai Golkar, yang berlangsung di Sentul International Convention Center, SING, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024, malam kemarin. Presiden Prabowo yang biasanya tampil tegas dan lugas ketika berbicara di podium, malam kemarin justru terlihat sangat rileks dalam menyampaikan sambutannya di hadapan para kader Partai Golkar yang merupakan partai lamanya sebelum akhirnya mendirikan Partai Gerindra. Bahkan kepala negara tak terlihat canggung dalam melontarkan lelucon-lelucon yang membuat para hadirin tertawa terpingkal-pingkal. Malam kemarin, Presiden Prabowo tak ubahnya seorang stand-up komedian papan atas yang sedang meroasting Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang tak lain merupakan anak buahnya di Kabinet Merah Putih. Pada kesempatan itu, Prabowo menceritakan bahwa ia awalnya mengaku sangat heran dengan keputusan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menunjuk Bahlil sebagai Menteri Investasi di Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, menurut Prabowo, biasanya posisi Menteri Investasi sebelumnya selalu diisi oleh pejabat yang merupakan lulusan universitas ternama dari Amerika Serikat atau Inggris. Saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, ya, Kabinet beliau, Kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya.
Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar
tapi tidak cinta tanah air, kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.